Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Laudaman Sultan Kulkau dengan NIM S1S1240008. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Haluoleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait sebuah program Array Based Key. Nah, jadi pada program ini saya membuat implementasi key menggunakan array based key dengan konsep circular array menggunakan bahasa Python, teman-teman. Nah, jadi key merupakan struktur data yang menerapkan sebuah prinsip FIFO atau uh, singkatannya itu adalah first in first out. Artinya kepanjangannya adalah first in first out. Nah, artinya data yang pertama kali masuk akan menjadi data pertama yang akan keluar, teman-teman. Nah, jadi contoh sederhananya adalah seperti antrian bank. Nasabah yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah ada sebuah contoh studi kasus, teman-teman. Nah, jadi kita langsung lihat saja outputnya. Nah, jadi di sini, teman-teman, ketika kita menginput, teman-teman, di sini kita in queue yaitu 5792641 dan juga 0. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa in queue ini adalah kita menambahkan sebuah data, teman-teman. Nah, kemudian sedangkan kebalikannya itu di queue. Nah, di queue ini adalah kita menghapus sebuah data yang ada, teman-teman. Nah, jadi karena di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa array based key ini dia menggunakan konsep FIFO atau first in first out. Jadi ketika kita menginput sebuah data, misalnya kita input 5, maka data yang pertama kali muncul adalah 5. Kemudian kita in queue lagi 7, maka 7, 9, 2 dan seterusnya itu, maka dia akan berurutan, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita melakukan DQ, teman-teman, misalnya di sini kita DQ. Nah, karena kalau kita DQ-nya itu karena di DQ itu kan dia menghapus. Nah, dalam konsep FIFO adalah atau first in first out, maka apa yang pertama kali masuk gitu yang akan pertama keluar. Nah, jadi kalau misalnya kita DQ, kita melakukan penghapusan, teman-teman, maka data yang pertama kali masuk itu akan duluan dihapus. Misalnya sini kan kita input NQ5 dan kita NQ7. Nah, kalau misalnya melakukan DQ, maka yang pertama kali hilang adalah 5 dan juga setelah itu 7, teman-teman. Seperti itu. Dia akan berurutan. Nah, tetapi di sini saya mendapatkan tugas bahwa bagaimana cara menghapus non ini pada outputnya. Jadi kalau misalnya kita hapus, teman-teman, di sini kan ada kosong. Nah, jadi dalam studi kasusnya seperti itu. Nah, jadi saya akan mempraktekkan codingannya, teman-teman. Jadi mohon disimak baik-baik, teman-teman. Jadi sini kita hapus dari sini itu. Kita ulang dari pertama. Pertama yang kita lakukan adalah kita membuat kelas empty.
Hmm.
Oke, kita coba run teman-teman. Tadi ada sedikit error. Nah, oke. Jadi di sini kita berhasil menghilangkan non yang ada pada codingan ini, teman-teman. Jadi sebelumnya sini terdapat non. Kalau misalnya ini kan kita hapus 57. Nah, maka dia tadi tertulis non non 92641 dan non non seterusnya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di bagian sini di kelas empty, teman-teman. Nah, bagian ini kita gunakan untuk membuat exception atau pesan error khusus. Nah, exception ini akan digunakan ketika pengguna mencoba mengambil data dari queue yang kosong. Misalnya ketika metode di queue atau first dipanggil tetapi queue tidak memiliki data. Nah, lalu di sini kita membuat kelas kelas array key, yang dimana kelas ini digunakan untuk menyimpan seluruh operasi key, teman-teman. Ini. Lalu di sini bagian default capacity, di bagian sini, teman-teman, kita menentukan kapasitas awalnya. Nah, jadi kapasitas awalnya itu adalah 5. Nah, namun kapasitas ini dapat bertambah secara otomatis ketika key ini penuh. Lalu di sini kita gunakan definite self, yang dimana definite self ini disebut sebagai constructor, yaitu metode constructor akan dijalankan saat objek key dibuat. Nah, lalu di sini kita menggunakan self data non, yang ini, teman-teman. Nah, yaitu untuk membuat array kosong dan kapasitas 5. Lalu kita gunakan juga self size null digunakan untuk menyimpan jumlah elemen yang ada di key, dan juga self from null untuk menunjukkan posisi elemen paling depan pada key. Nah, lalu di bagian method len ini, teman-teman, di sini metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah elemen yang ada di dalam key. Lalu selanjutnya ada metode isEmpty, yaitu di bagian def isEmpty, teman-teman. Yaitu digunakan untuk memeriksa apakah key ini kosong atau tidak. Nah, jika jumlah elemennya sama dengan 0, maka metode akan mengambil nilai true, teman-teman. Nah, lalu kita menggunakan metode first, yang dimana metode ini digunakan untuk melihat elemen terdepan tanpa menghapusnya. Jika key-nya kosong, maka raise empty queue is empty, dia akan menampilkan pesan error. Nah, tetapi jika tidak kosong, maka dia akan return source data, yang dimana akan mengembalikan elemen paling depan. Nah, lalu di bagian metode di queue, metode ini kita gunakan untuk menghapus elemen paling depan. Nah, pertama program akan memeriksa apakah key ini akan kosong, yaitu melalui ini if self is empty. Nah, lalu kemudian data terdepan akan disimpan ke dalam variabel, yaitu answer ini, teman-teman. Nah, setelah itu posisi tersebut akan dikosongkan, yang dimana self data set ini adalah non, teman-teman, yaitu from dipindahkan ke posisi berikutnya. Lalu kita menggunakan self from ini, teman-teman. Fungsinya yaitu untuk ukuran jadi ini tadi kita gunakan untuk from yang dipindahkan ke posisi berikutnya. Lalu kita gunakan ukuran key dikurangnya, di mana self size min sama dengan 1, seperti itu. Nah, terakhir data yang akan dihapus akan dikembalikan menggunakan return answer, seperti itu. Lalu kita juga di sini menggunakan def end key dan juga di mana metode ini digunakan untuk menambahkan elemen baru di belakang key. Lalu pertama program akan memeriksa apakah array penuh, yang dimana menggunakan if self size. Nah, lalu jika penuh maka kapasitas diperbesar 2 kali lipat, dimana di sini dia berfungsi self resize. Nah, lalu jika posisi kosong maka berikutnya akan dihitung menggunakan avail. Nah, setelah itu kemudian dapat data dimasukkan ke posisi tersebut, yaitu self data avail sama dengan e. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, di sini kita menggunakan parameter e. Nah, lalu selanjutnya kita masuk pada metode resize ini, teman-teman, yang dimana resize ini digunakan untuk memperbesar kapasitas array ketika penuh. Nah, array lama akan disimpan ke variabel all. Nah, kemudian dibuat array baru dengan kapasitas lebih besar, yaitu self data atau non cap. Nah, seluruh elemen akan dipindah ke array baru menggunakan perulangan, yaitu for k in range. Nah, setelah selesai posisi front akan dikembalikan ke index 0, itu self from 0. Nah, kemudian terakhir, teman-teman, ada metode str. Nah, metode ini digunakan untuk menampilkan isi key, yang dimana pada versi ini hanya elemen yang benar-benar berada dalam key yang akan ditampilkan. Nah, itu perulangannya itu for i in range
self resize. Nah, maka dia akan mengambil elemen dari posisi front sampai elemen akhir. Kemudian hasilnya akan digabung menggunakan join elements. Nah, jadi single output tidak akan memberikan nilai non, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya program ini akan berhasil mengimplementasikan array-based key menggunakan circular array operasi n-key. Digunakan untuk menambahkan data ke belakang key. Sedangkan d-key digunakan untuk menghapus data terdepan sesuai prinsip FIFO. Nah, selain itu program juga mendukung dynamic resizing sehingga kapasitas array dapat bertambah secara otomatis ketika penuh. Nah, perbaikan pada metode str membuat output lebih rapi karena hanya menampilkan elemen yang benar-benar ada di dalam key tanpa menampilkan nilai non, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita berhasil, teman-teman, menjalankan non ya. Nah, jadi mungkin itu yang dapat sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.